pada saat kita buka laptop, layar lagi hitam, kan refleksi di belakang kelihatan ya, ada apaannya. Itu ada sosok ibunya ternyata di belakang. Real, diem aja mematung gitu. Kembali lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya. Buka ceritanya. Seperti biasanya di episode kita yang ada sponsornya masih. Ini produknya. Ini produknya. Kita akan selalu memberikan giveaway untuk penonton kita yang memberikan komentar terbaik atau yang mengirimkan cerita yang nantinya berhasil akan kita bacakan di episode OTT di selanjutnya. Bisa. Terima kasih juga buat yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe. Terima kasih. Emas ini adalah perusahaan yang ahli di bidang logam mulia 24 karat. 24 karat. Bersertifikasi Scofindo. Emas dan juga Perak. Mantep ya sponsornya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita. Oh iya, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen, sama share juga. Barangkali ada teman-teman kalian yang suka ngedengerin bapak absurd cerita horor. Sekarang kita ada cerita nih. Gini, gue dapat cerita dari seorang dokter. Oke, dokter. Dokter kandungan, spesialis kandungan, SPOG ya. Sebut aja namanya dokter Tantri. Ini nama samaran, bukan nama sebenarnya. Jadi dokter Tantri ini anak tunggal dari sepasang suami istri kaya raya di daerah Tuban, Jawa Timur. Oke, Jawa Timur. Dia merantau di Jakarta. Dokternya? Orang tuanya tetap di Tuban. Udah sekitar 2 tahun lah dia praktek spesialis anak. Dokter spesialis kan biasanya umurnya kepala 3 ya. Iya. FYI, dokter Tantri ini belum menikah. Jadi ada satu ketika ibunya itu kan di Tuban tinggal sama 2 orang ART. Satu perempuan, namanya gue lupa Biasih apa siapa gitu, gue lupa lah ART yang satunya. Nah yang gue ingat tuh satunya nih, namanya Mas Bambang. Oh, mereka suami istri? Bukan suami istri, jadi yang satu ngurusin ibunya sama ngurusin dapur. Mas Bambang ini, jadi karena almarhum bapaknya Tantri ini seorang kontraktor, jadi Mas Bambang ini dulunya tukang. Oh, di-hire untuk ngurusin rumah. Jadi pokoknya tugas-tugas yang ganti lampu, benerin genteng kayak gitu-gitu itu Mas Bambang, sekalian jadi security, jaga malam. Tinggalnya juga di situ. Nah, Biasi ini lagi ada satu momen dia harus pulang kampung karena mau menikahkan anaknya yang bungsu. Nah, dia minta izin karena udah izin sama ibunya Tantri, terus minta izin sama dokter Tantri ini. Karena dokter Tantrinya kan di Jakarta, sementara ibunya itu kan nggak ada siapa-siapa lagi. Iya. Mbak, saya mau pulang ke kampung, saya mau nikahin anak saya, izin. Nah, kondisinya ini ibu lagi sakit-sakitan. Jadi ibunya dokter Tantri ini lagi sakit-sakitan. Memang beberapa kali dokter Tantri tahu kok kondisinya, tapi bukan sakit-sakitan yang parah gitu. Sakit karena memang udah tua aja. Iya, udah usia. Usianya tuh menjelang 80. Udah tua banget. Udah cukup sepuh. Nah, akhirnya dokter Tantri memutuskan pulang ke kampung halamannya di Tuban. Jadi ninggalin kerjaannya cuti atau gimana? Cuti. Dia kan tugasnya di rumah sakit lah, salah satu rumah sakit di Jakarta. Udah, begitu dia sampai rumah, dibukain gerbang sama Mas Bambang. Seperti biasanya dia masuk ke rumah itu, ini rumah kan gede ya, yang namanya bekas kontraktor kaya gitu. Rumah sebesar itu ditinggalin cuma sama 3 orang, jadi lengang banget, sepi banget. Ngangong tuh di dalam. Iya, ngangong banget. Apalagi pas dia masuk ke dalam, ibunya katanya lagi sakit, udah bener-bener hening banget itu rumah. Dia masuk ke ruang tamu, ke living room, gak ada siapa-siapa, dia langsung mau setor muka ke nyokapnya di kamarnya. Kangen juga kali ya. Kangen juga, ini pikir, wah ibunya mungkin lagi istirahat kali di kamarnya. Dia masuk ke kamar ibunya, diketok-ketok, nggak dijawab, dia masuk. Akhirnya. Nggak dikunci? Begitu masuk, dia ngeliat ibunya lagi tidur, dia mau ngebangunin, mau ngasih tahu kalau dia pulang. Tapi pas dia pegang badannya,
Ada sebuah ketakutan yang dialami sama dokter ya mungkin ya. Kalau megang pasien badannya masih hangat atau panas, bahkan panas ekstrim mendekati 40 sekalipun, masih agak aman. Tapi ini dia pegang suhu badan ibunya itu dingin ya. Khawatir dong dia, loh kok dingin? Karena dia dokter kan pasti dia bawa peralatan ya kayak termometer, stetoskop, dia bawa buat apa? Kadar oksigen dalam tubuh, terus dia bawa tensi. Pokoknya peralatan karena dia tahu ibunya sakit, dia bawa perlengkapan buat Darurat. pengecekan, iya buat pengecekan darurat dasar lah. Dicek temperaturnya hampir 35 derajat. 35 derajat Celcius. turun ya. Turun. Itu tuh hampir masuknya kalau di medis itu hipotermia. Oh gitu. Jadi banyak orang yang tahu tuh kalau hipotermia tuh kalau naik gunung doang kan, naik gunung terus sampai biru gitu. Ternyata enggak. Pada saat tubuh mengalami suhu tubuh turun ekstrim, itu masuk kategori hipotermia. Itu yang dialami sama ibunya si Tantri. Itu yang dialami sama ibunya Tantri. Tapi penyebabnya belum tahu. Terus dia kadar oksigennya juga di bawah 80, saturasinya, tensi darahnya rendah, detak jantungnya lemah, panik dong. Dokter kan nggak boleh panik ya, cuman dia ngeliat Karena kondisi, orang tuanya mungkin. iya, ini begitu dia ngeliat kondisi ibunya kayak gitu, dia panik, dia langsung manggil Mas Bambang buat bantu bopong ibunya. Ke rumah sakit. Ya, mungkin karena dokter Tantri mikir di Tuban kurang memadai kali ya peralatannya. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa ibunya itu ke rumah sakit terbaik di Surabaya. Karena dokter Tantri kan seorang dokter ya. Ditambah lagi kondisi fisiknya ibunya Tantri ini agak anomali. Jadi dia langsung dapat privilege untuk mendapatkan kamar. Nggak lama lah, begitu dilaporin ini kondisinya begini, langsung nggak lama tuh langsung dapat kamar. Kan yang ditakutkan kan masuk rumah sakit susah dapat kamar kan, apalagi kondisi kritis kayak gitu. Begitu sampai dalam kamar, dilakukan segala tindakan cepet tuh, dikasih penghangat, terus dikasih oksigen yang hangat tuh, yang kayak nebulizer gitu, terus diselimutin, diinfus, dicek sama dokter jaganya. Tapi belum ada indikasi apa-apa, dokternya belum berani ngomong itu kenapa. Karena kan perlu cek darah dan lain-lain gitu. Iya, Karena ini janggal nih penyakitnya. Sudah ditinggal. Nggak sadar berarti kondisinya. Nggak sadar kondisinya pingsan. Ditinggal. Tantri karena penasaran, dan lagi kan ini mungkin bidangnya di luar bidang kedokterannya dia ya. Meskipun pasti sebelum, sebelum dia jadi dokter spesialis anak kan pasti umum dulu gitu. Tapi ini sebuah peristiwa yang dia sendiri belum pernah nanganin waktu dia masih jadi dokter umum. Akhirnya dia buka-buka jurnal tuh. Dia bawa laptop kan ke rumah sakit dia itu coba riset sambil jagain ibunya, dia sambil riset. Udah kecapean, dia ketiduran. Subuh-subuh dia dibangunin sama perawat jaga. Ternyata di kamar itu ibunya nggak ada. Meninggal? Nggak, pergi. Oh, fisiknya nggak ada di kamar. Ibunya tuh nggak ada di kamar. Kan pingsan ya? Iya, ibunya subuh-subuh nih. Kosong tempat tidur. Nggak ada di kamar, kosong. Peralatan yang tadinya nempel di tubuh ibunya, infus, terus oksigen dan lain-lain. Dia copot sendiri tuh? Kayaknya copot sendiri. Dilepas sendiri maksudnya kan? Iya, dokter Tantri akhirnya coba cari ke kamar mandi. Karena kan dia dapat ruangan VIP ya. Dia nyari ke kamar mandinya nggak ada. Terus di koridor dia coba nyari kamar mandi di luar juga nggak ada. Sampai dia penasaran minta akses ke ruangan CCTV. Dia mau lihat. CCTV dong, betul. Anehnya, begitu dia cek CCTV, itu tidak ada pergerakan ibunya Tantri. Jadi kayak hilangnya tuh kayak puff, hilang aja gitu. Nggak terdetek Tidak terdeteksi CCTV. Kembali, seorang dokter nggak boleh panik. Tapi di kondisi seperti itu, dia nggak cerita sama gue ya. Dokter emang nggak boleh panik. Tapi di kondisi seperti itu, dokter mana yang nggak panik? Dia ngomong gitu. Iya juga ya, nyokap lu hilang tapi nggak ada tanda-tanda, terus nggak ada terekam di CCTV, kayak magis aja gitu. Tapi begitu gue ngomong magis gitu, dokter tentunya marah sama gue. Karena menurut dia, iya, dia nggak percaya. Iya, dia nggak percaya hal-hal kayak begituan. Dokter ya. Dokter. Dan ya mungkin ada dokter yang percaya hal-hal magis, cuman dia beda. Dia emang
nggak takutan juga orangnya gitu. Jadi nggak percaya yang hal-hal klinik itu dia nggak percaya. Udah akhirnya dia memutuskan untuk lapor ke kepolisian untuk melaporkan orang hilang. Itu posisi sekitar jam 6 jam 7 pagi. Karena kan suster jaga itu sekitar jam 5, dia udah nyari-nyari sejam, dia akhirnya memutuskan untuk lapor ke polisi. Pada saat dia memberikan keterangan untuk BAP, tiba-tiba handphonenya bunyi. Telepon dari tantenya. Oh, tantenya. Tantenya itu namanya Tante Ajeng. Dia itu tinggal di Jakarta sebenarnya. Ini dokter Tantri bingung nih. Apa ceritanya kalau tantenya tahu Kakaknya nggak ada. kakaknya nggak ada, hilang secara misterius di rumah sakit. Dia meskipun anak posisinya, tapi harus menjelaskan apa nih ke adik dari ibunya. Gitu. Dia memberanikan diri ngangkat telepon. Belum sempat dokter Tantri cerita, tantenya udah ngomong duluan. Tantri, itu mama kamu udah di rumah. Loh, Di rumahnya dia. kok tante tahu? Jadi tadi subuh mama kamu nyamperin tante di mimpi. Ah, Dia bingung nih dokter Tantri. Nyamperin tante di mimpi. Gimana sih maksudnya? Iya, dia cerita kalau dibawa sama kamu ke rumah sakit, terus dipasangin alat macem-macem, ibu kamu nggak suka, terus dia pulang aja gitu sendiri. Terus sekarang jadi posisinya ada di rumah. Ibu nelpon kali? Enggak. Ibu nyampein lewat mimpi. kok aneh ya? Aneh. Dan itu juga nggak serta-merta dokter Tantri percaya sebenarnya. Cuman dia pikir, oh ibunya udah ketemu nih. Ibunya udah ada. Kok sih siapa Mas Bambang nggak ngabarin ya? Nah, ntar dulu. Akhirnya dia ngebut pulang ke Tuban. Udah nyampe Tuban siangan gitu lah ya. Dibukain sama Mas Bambang, dia sempat negor Mas Bambang. Mas kok nggak bilang, nggak kasih tahu saya kalau ibu pulang? Mas Bambang bingung. Loh, ibu pulang? Saya di rumah dari pagi, kondisi itu pintu gerbang masih digembok. Oh, Ini saya baru buka waktu non pulang. Dan nggak ada tanda-tanda orang nyelusup masuk gitu manjat pagar, apalagi ibu nggak mungkin. Ibu udah pulang, penasaran? Iya. Kata tante, ibu udah di rumah. Tantri penasaran, masuklah tuh ke dalam rumah. Dicari, mulai dari biasa ruang, karena rumahnya lumayan gede ya. Cari dulu dari luar, ruang tamu, ruang living room, dapur, sampai akhirnya dia masuk ke dalam kamar. ada ibunya. Ada ibunya lagi duduk di sofa. Kondisinya normal, kayak orang biasa aja gitu. Dan kayak nggak punya salah. Cuman lagi kayak ngelamun aja gitu. Dokter Tantri nyerocos dong. Dia, Kok magic gitu ya? iya dokter Tantri tuh nyerocos, dia komplain gitu. Ibu kenapa pulang? Pertanyaannya ya, ibu kenapa pulang? Ibu pulang pakai apa? Ibu pulangnya gimana? Dan bahkan mungkin kalau dijawab semuanya akan sampai ke pertanyaan yang terakhir. Tadi tante telepon, katanya disamperin sama ibu lewat mimpi. Maksudnya apa? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang pasti akan bertubi-tubi keluar ya. Tapi ibunya tuh hening aja. Silent. Silent, nggak jawab apa-apa. Dia bener-bener kayak itu ya, apa namanya? Sakit jiwa ibunya. nggak normal. Normal. Ibunya tuh bener-bener nunggu momen anaknya diem. Bener-bener udah nggak bisa berkata-kata lagi, baru dia masuk omongannya. Ibu nggak suka kamu bawa ke rumah sakit, ibu nggak apa-apa. Ibu mau di rumah aja. Ibu beneran nggak apa-apa, kok ini sehat. Dan pada saat dia ngejawab itu, ya seperti layaknya Bu Wulan, Ibu Tantri ya, namanya Bu Wulan kita samakan. Itu layaknya seperti karakteristik Bu Wulan seperti biasanya. Nggak ada kejanggalan, nggak ada keanehan, dia cuman komplain aja. Nggak suka dibawa ke rumah sakit, karena ibu nggak sakit apa-apa. Menurut dokter Tantri, ini sebuah situasi yang nggak bisa nih kita argumentasi nih. Debat kusir nggak mungkin nih. Oh yaudah deh, dia putuskan yang penting ibu udah di rumah, situasinya sudah sehat, dia mengesampingkan otak profesionalnya dia sebagai dokter. Tapi kan itu big question sebenarnya. Pastinya. Cuman narasumbernya ditanya begitu mau ngomong apa? Dia nggak bisa dicecar pertanyaan lagi karena nggak mau jawab juga, diam aja gitu.
Bagi Tantri melihat itu sebagai point of view anak ya. Yang penting ibu gua udah pulang, ibu gua terlihat sehat, ya sudah. Sementara case close. Tapi dia akhirnya memutuskan setiap hari ini harus gue cek nih, minimal sehari 2 kali, sehari 3 kali. Karena bisa tiba-tiba menghilang sih. Karena bisa tiba-tiba relapse. Ya. Bukan masalah menghilangi yang dia takutkan, relapse-nya. Karena kan Tapi kan belum terdiagnosa dia sakit apa itu. betul, apalagi belum terdiagnosa. Dia juga mau ngubungin dokter di rumah sakit semalam dirawat, belum sempat cek darah, CT scan dan lain-lain, belum sempat karena kan masuk ke sana malam. Ya. Keesokannya dia udah mulai biasa cek rutin. Pagi-pagi itu dicek tensi, dicek tekanan darah, saturasi, detak jantung, denyut nadi dan lain-lain. Dia cek matanya, cek tenggorokannya. Ya, pada saat dokter memeriksa ibunya, apalagi kondisinya dikhawatir sama ibunya, otomatis dia akan detail semua. Tapi nggak ditemukan kejanggalan, nggak ada keanehan yang kayak ada gejala sakit apa gitu. Memang waktu itu tensi darahnya sempat rendah, ini sekarang lagi normal. Oh mungkin udah sehat kali ibu, pikir dia begitu. Udah hari itu berlalu sampai malam. Dokter Tantri ini masih penasaran apa sih yang terjadi sama ibunya kemarin. Makanya dia tetap buka-buka jurnal. Sampai tengah malam dibuka jurnal, ada satu momen dia lagi duduk di meja makan. Tantri membelakangi kamar ibunya. Pada saat kita buka laptop, layar lagi hitam, kan refleksi di belakang kelihatan ya, ada apaan ya. Itu ada sosok ibunya ternyata di belakang. Real, diem aja mematung gitu. Kok ibu jam segini belum tidur? Nanti kumat lagi loh bu. Dia ngomong masih membelakangi ibunya, karena kan dia ngeliat dari refleksi. Begitu ibunya nggak jawab, dia ngebalikin badan kan ke belakang. Sosok itu nggak ada. Oh halu tuh. Kok nggak ada? Tantri yakin banget ngeliat di refleksi itu adalah sosok ibunya. Tapi begitu dia balikin badan, itu nggak ada. Akhirnya dia beranikan diri masuk ke kamar ibunya tuh buat ngecek, mastiin. Dia cuma ngintip doang. Loh kok ibu tidur? Ya nggak mungkin dong ngeprank. Ya udah, malam itu tuh masih jadi misteri itu buat dia. Udahlah, tidur deh. Mungkin dia berpikir halusinasi atau gimana ya? Kayaknya nih gue kecapean nih, dia istirahat. Nah, besoknya dia memutuskan ke Surabaya sendiri. Ke rumah sakit? Ke rumah sakit dan dia nemuin beberapa dokter yang referensi dari teman-temannya lah untuk konsultasi. Nih, kondisi ibu medisnya begini, ini tanda-tanda atau gejala dari sakit apa? Karena takutnya ini lagi, kumat lagi. Sementara dia tugasnya di Jakarta. Seharian dia di Surabaya, sampai pulang larut malam. Begitu pulang sampai rumah, dia jalan ke arah kamarnya, ekor matanya itu menangkap sesosok wanita di pojok kanan. Tapi nggak jelas, karena kan ekor mata ya, nggak jelas. Begitu dia mau negesin, nengok ke kanan, nggak ada sosok apa-apa. Kosong aja. Gelap aja karena memang udah malam gitu. Kembali halusinasi dia. Mungkin halusinasi. Cuma pada saat begitu dia nengok kanan, dia nyium aroma melati. Nyengat banget. Begitu dia nyium aroma melati, dia bergegas langsung masuk ke kamarnya. Karena takut? Di kondisi kayak gitu, apalagi malam, pasti ada kengerian lah yang dialami. Dia tidur lah. Dia tidur menghadap tembok. Dia dengar ada pintu kamarnya tuh dibuka. Ya pikiran dia juga setengah tidur, ini pasti ibu, siapa lagi? Sosok ini duduk di pojok bawah kasurnya Tantri. Jadi kayak deket kakinya Tantri gitu. Dia kondisinya tidur nggak?
Dia udah agak bangun karena kedengeran suara pintunya dibuka kan. Set, udah masuk, duduk sama juga memunggungi tantri. Jadi posisi punggung-punggungan, cuman tantri lagi tidur nih. Dia nengokin kepalanya, kelihatan kan, Bu, ada apa? Sampai masuk, iya maksudnya ada apa kok sampai masuk kamar, mungkin ada yang mau diomongin atau apa gitu. Mau ngobrol ya? Mau ngobrol atau gimana, tapi kok ngunggungin, nggak ngeliat dia. Nah pas begitu dia tantrinya bangkit nih, sosok itu nggak ada. Lagi-lagi dia diganggu sama halusinasinya dia mungkin. Kali ini kan jelas ya, Buka pintu ya? buka pintu kamarnya terbuka loh. Belum ketutup pintu kamarnya. Kalau hari pertama, kalau malam pertama dia lihat itu kan cuma refleksi. Mungkin halusinasi. Nah, malam ini dia lihat sosok itu hampir jelas dan ada bukti pintu kamarnya terbuka. Nggak mungkin dia meninggalkan, dia mau tidur meninggalkan posisi kamarnya terbuka tuh nggak mungkin menurut dia. Ini udah sebuah kejanggalan nih. Kembali lagi dia ngecek ke kamar ibunya. Ibunya Dia cuma lagi ngintip tidur. doang. Ibunya lagi tidur. Dan bajunya persis seperti sosok yang tadi dia lihat. Kenapa biasanya tuh nggak coba diobrolin sama ibunya ya, Bu? Kok Belum sempet. Jadi waktu pas malam pertama karena kan dia ngerasanya suges kan. Makanya dia nggak sempet nanya. Malam pertama dia nggak sempet nanya. Besoknya paginya dia udah langsung ngejar appointment sama dokter-dokter di Surabaya untuk konsultasi. Malam ini dia baru ngerasain kalau itu nggak beres. ada sesuatu? Ada sesuatu. Apakah yang di kepala tante kayak, apa iya nyokap gua punya mental illness? Punya gangguan mental gitu. Maksudnya iseng itu, ngisengin anaknya. Tiba-tiba ada di kamarnya terus kabur dengan sifat kilat, tapi kok kayaknya secara fisik juga nggak mungkin ibunya ngelakuin itu. Tapi ada beberapa kejadian ya, yang hantu tuh menyerupai fisik manusia dalam satu keluarga. Apa mungkin fenomena goib ini terjadi di rumahnya Tantri? Itu buat orang yang percaya goib pasti mikirnya begitu. Sementara kan dokter tantri ini enggak, lempeng aja gitu pikirannya. Tapi pada kenyataannya dia lihat sosok ibunya berkali-kali. Iya, dia lihat sosok ibunya berkali-kali. Sampai akhirnya, udah nih, besok nih kayaknya harus diomongin nih semuanya. Sebaiknya. Mulai dari apa yang, apa sih yang dilakuin ibu sampai kemarin sempet suhunya drop dan kondisi fisiknya drop. Terus di beberapa malam kemarin itu bener nggak yang saya lihat itu ibu? Dia banyak sekali pertanyaan yang dokter tantri yang mau ditanyain ke ibunya. Hari itu dia nungguin ibunya nggak bangun-bangun. Karena kan dokter tantri juga ngerasa kurang tidur gitu kan. Dia bangun agak siangan lah, jam 9, jam 10. Ditungguin sampai jam 12. Kok ibunya nggak keluar kamar? Ini posisi ibunya udah sehat loh. Biasanya pagi-pagi itu udah keluar rumah. Tapi kan nggak stabil kesehatannya, bisa jadi sakit lagi. Mungkin. Nah akhirnya pas begitu jam 12 dia beranikan diri masuk ke kamar ibunya. Nah begitu masuk ke kamar ibunya, posisi ibunya dia lihat kayaknya sakit lagi nih. Makanya mungkin aja Dipegang lagi, badannya dingin lagi. Seperti kejadian waktu tantri pertama kali Datang. baru pulang ke Tuban. Temperatur badannya turun lagi nih. Dia langsung buru-buru memanggil Mas Bambang. Dia teriak tuh, Mas Bambang, Mas Bambang. Tangannya dipegang sama ibunya. Ibu nggak apa-apa. Berarti ibu Nak. dalam keadaan sadar ya? Dalam keadaan sadar. Cuman memang kondisi fisiknya lagi begitu. Drop. Nggak usah dipanggil, ibu masih di sini aja. Jangan bawa ibu ke rumah sakit. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oh yaudah, mau tantri apa? Infus ya? Enggak, udah nggak apa-apa, nggak usah. Bawain ibu teh hangat aja. Udah dibawain teh hangat. Udah minum. Terus dia ngomong ibunya, Dok, itu tolong bawain album foto lama dong. Album keluarganya. Album keluarga, ibu kangen sama bapakmu. Yang mana? Itu yang di ruang tengah ada, terus yang di ini bawa aja semuanya. Ibu mau cerita mungkin ada hal-hal yang belum ibu ceritain. Sambil tantri nyari-nyari atau mengkolekting album-album foto,
dia merinding yo. Merindingnya tapi bukan merinding karena hal magis gitu. Dia kayak ngerasa Ke bawah suasana. ke bawah suasana. Ini nyokap gue mau ngapain nih? Ada hal yang belum diceritain, ini kok kayak mau pamit sih? Wah, berkecamuk perasaannya tuh. Ya udahlah nggak apa-apa, gue pengen dengar dulu nih apa. Jadi yang tadinya niatnya hari itu dokter Tantri mau banyak tanya sama ibunya, Nggak mungkin. nggak mungkin. Udah biarin deh, ibu mau cerita apa nih? Ikutin dulu. Ikutin dulu alur ibunya. Ibunya tuh buka-buka album, terus cerita. Nih waktu liburan ke sini nih, bapak kamu nih sebenarnya gini, banyak cerita. Kamu belum tahu waktu itu masih terlalu kecil. Terus waktu kamu gini, diceritain lah semuanya. Hal-hal yang mungkin sebenarnya ada yang Tantri udah tahu, ada hal yang Tantri belum tahu gitu. Cuman kok dia bercerita di kondisi yang seperti itu yang bikin Tantri takut. Iya. Lagi ngedrop ya. Iya, jadi dia cerita ke gue tuh situasi seperti ini justru yang bikin gue takut, bukan situasi mistiknya. Karena gue takut kehilangan nyokap gue di kondisi seperti ini. Seharian dokter Tantri itu ngedengerin cerita mamahnya di dalam kamarnya sampai akhirnya ketiduran. Siapanya? Dua-duanya ketiduran. Oke. Ibunya di kasurnya, dokter Tantri dia ketiduran di samping pinggang ibunya. Ini posisi kepalanya, ini dokter Tantri tiduran begini nih. Tapi dia nggak ngeliat, dia kesini ngeliatnya gitu. Nggak, pokoknya dia nggak ngeliat sosok ibunya, begini aja posisi tidurnya. Tiba-tiba di tengah malam ada tangan yang pegang tangan dokter Tantri. Ada yang megang tangan dokter Tantri yang dia pikir ibu. Dia nanya, ibu ada apa, mau minta tolong apa? Ya iya gitulah, kenapa ngebangunin lah gitu kan, atau mungkin nyuruh dia pindah dan lain-lain. Terbangun berarti si Tantri. Terbangun karena dipegang sama yang dia pikir tangan ibunya. Waktu dia bangun, dia noleh ke situ ke atas. Iya, sosok yang megang tangannya itu ibunya. Tapi berdiri. Ibunya udah bangun. Sementara di hadapan dia ada ibunya yang lagi terbaring. Itu mungkin korin ya. Gua nggak tahu itu disebutannya apa. Pokoknya malam itu, detik itu, yang Tante lihat ada dua sosok ibunya. Oh, yang itu satu, selama ini sering menampakkan diri mungkin. mungkin. Itu sosoknya. Yang satu megang tangannya sambil berdiri, yang satu posisinya tertidur. Yang asli. Entah yang mana yang asli. Di dalam pikirannya Tantri dia nggak tahu yang mana yang asli. Cuman karena ngeliat situasi kayak gitu dia kaget kan ya. Ngejerit, teriak dia histeris. Shock lah. Shock. Gila. Lagi pada saat begitu dia ngeliat begitu, sampai teriak gitu, loncat ke belakang. Wah gitu. Yang bener yang mana tuh? Tapi pada saat dia udah bangkit dan teriak, sosok itu nggak ada. Hilang lagi. Hilang. Yang ada hanya Yang lagi tidur. yang lagi tidur. Ekstrim dia manggil-manggil Mas Bambang. Mas Bambang, bantuin. Si ibunya nggak kebangun. Ibunya nggak kebangun. Bantuin. Udah, Mas Bambang lari tuh. Kenapa mbak? Masuk dia ke dalam kamar ibunya kan. Nggak apa-apa mas, jagain aja, temenin saya di sini. Lu ada apa? Nggak, pokoknya temenin. Pikiran dia saat itu, yang kepikiran cuman ngubungin tantenya. Yang di Jakarta Yang pula. di Jakarta. Karena kan sebenarnya sumber keanehan informasi yang pertama kali dia dapat adalah informasi aneh dari tantenya kalau disamperin Dalam mimpi. dalam mimpi. Akhirnya telepon, keluarlah semua pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di benaknya dokter Tantri. Semua misteri-misteri yang Belum terpecahkan. belum terpecahkan, yang secara beruntun itu terjadi semenjak dia pulang ke Tuban. Tante sebenarnya ada apa sih? Pertama saya dengar informasi kalau Tante disamperin sama Mama lewat mimpi. Itu gimana maksudnya? Terus aku tuh kemarin ngalamin kondisi begini, dia cerita semua sampai yang terparah nih sekarang. Aku ngeliat dua sosok ibu. Ibu tadi lagi tidur di hadapan aku, tapi tiba-tiba ada ibu yang satu lagi berdiri megang tangan aku. Tapi pada saat aku teriak, Hilang. ibu itu hilang. Si tantenya paham. Tantenya paham dan berusaha menenangkan. Jadi gini, Dok, dan nenangin ponakannya gitu kan.
sebenarnya keluarga kita punya silsilah menguasai, mungkin kamu nggak percaya, kita menguasai ilmu Rogo Sukmo. Oh, keluar. Itu apa, Tante? Ah. Iya, jadi ilmu yang bisa keluar dari jasad dan rohnya itu kemana-mana gitu. Mungkin yang kamu lihat itu sosok rohnya mama kamu pas lagi keluar. Kaget dong dia. Iya, nggak, sebenarnya masuk akal kalau jadi gini, kalau di dalam dunia sains, bukan medis ya, di dalam dunia sains. Oh, bukan itu, supernatural justru. Jadi ada yang namanya lucid dream. Itu dimana situasi orang ngerasain mimpinya itu nyata gitu. Jadi lu menyadari, lu mimpi. Ya, tapi pada umumnya saat seseorang bisa melakukan lucid dream, rohnya dia tuh nggak dilihat orang. Itu dia. Dan yang pertama, secara sains pun yang namanya lucid dream itu belum empiris. Belum, Jadi bisa dibilang ya. gini, itu cuma statement yang dirasakan sama orang yang mimpinya. Yang melakukan. Memang sempat ada dicek apa tuh namanya, ngerekam gelombang otak gitu. Pada saat dia melakukan lucid dream memang ada lonjakan-lonjakan gitu. Tapi itu kan nggak bisa dibuktikan. Betul. Akhirnya tanggapan si dokter Tantri sendiri Dokter gimana? Tantri kan acuannya ke situ dong. Karena dia nggak percaya hal klinik, dia lebih percaya hal-hal yang bisa dibilang saintifik gitu. Tapi ada hal yang aneh, kalau memang ibunya melakukan lucid dream kok berbentuk fisik, ada bisa kelihatan. Nah, ya tantenya cuma bisa ngejelasin, ya itu bagian dari lelaku ritualnya Rogo Sukmonya ibu kamu. Oh, berarti ada tujuannya dia, Rogo? Ada tujuannya, jadi mungkin secara nggak sengaja si rohnya itu kelihatan gitu sama kamu, karena mungkin ya kamu anaknya gitu, darah dagingnya dia. Jadi beberapa minggu yang lalu ibu kamu tuh telepon, kok kangen ya sama Tantri, sekarang udah jarang pulang, jarang nelfon, udah sibuk jadi dokter anak. Terus kangen mas gue, kangen suaminya tuh udah meninggal 8 tahun lalu. Dia juga, oh mungkin nyokap kangen juga sama gue, kangen sama sosok bokap gitu. Akhirnya mungkin ini gue mengesampingkan dulu hal supranaturalnya deh. Oke. Ini Rogo Sukmo mau dibilang bener ada ataupun nggak ada, cuman indikasi rentetan permasalahan yang dialami sekarang itu mungkin ini lebih ke mental health-nya nyokapnya. Jadi penyelesaiannya bukan fisik nih ternyata, mungkin lebih ke mental. Oh yaudah deh. Psikis ya. Psikis. Besokannya pagi-pagi bangun, keduanya ketemu di ruang tengah. Tantri bangun, ibunya juga udah bangun. Terus Tantri inisiatif nanya, ibu mau kemana hari ini? Sibuk nggak? Enggak sih. Tapi kok semenjak kamu di sini, ibu pengen loh ngajak ke makam bapakmu, kan kita udah lama ya. Ziarah ya. Lama ziarah. Iya, maksudnya Tantri juga mau ngajak ibu ke makam bapak. Akhirnya berangkatlah mereka ke makam almarhum bapaknya. Di makam tuh ibunya ngedeprok kayak lagi cerita sama suaminya, kayak seolah-olah suaminya masih hidup. Oh, ngobrol. Ngobrol. Tantri cuma bisa yang ngeliatin aja gitu. Ya kalau memang ternyata itu hal yang bisa bikin tenang ibunya, oh ya udah diikutin. Iya, udah diikutin aja gitu. Sampai akhirnya, udah pulang deh, jam 1 udah mau pulang. Tapi ternyata ibunya ngajak keliling. Keliling kota. Keliling kota. Jadi ke tempat-tempat yang dulu sering disinggahi atau yang dulu memorable buat keluarganya dia. Tempat wisata, tempat makan, sekolahnya Tantri dulu waktu kecil gitu. Bapak kamu dulu nganterin pakai motor SD gini. Dia mau flashback ya. Flashback gitu. Terus akhirnya dokter Tantri ini menyadari, oke, gue masih menyampingkan kalau memang ternyata Rogo Sukmo itu ada atau enggak. I don't give a shit. Tapi yang jelas nyokap gue sekarang mungkin sudah sehat secara mental. Dan mungkin gue mengakui kesalahan gue kalau ternyata gue kurang komunikasi nih sama nyokap belakangan. Kurang harmonis ya. Iya, kurang harmonis. Kebutuhan psikisnya nggak terpenuhi. terpenuhi. Betul. Kebutuhan psikisnya nggak terpenuhi. Ditambah lagi kalau versi gue, ya mungkin karena nyokapnya ternyata bener punya lelaku Rogo Sukmo itu, ya mungkin
inisiatif nyokapnya keluar itu kayak nyari kali dia ketemu roh bapaknya gitu. Gak tahu ya, yang namanya orang tua kan makin tua kan makin kayak anak-anak ya Iya. kelakuannya. Mungkin begitu ya. Sampai sekarang, ini kejadian ini tahun lalu dialami sama dokter Tantri. Sampai sekarang ibunya masih sehat walafiat. Padahal udah tua banget ya. Udah tua. Tapi kondisi fisiknya, Enggak. psikisnya gimana sekarang? Semenjak dokter Tantri udah sering video call, Berarti kurang laporan, perhatian kurang sih. perhatian. Nah sekarang, psikisnya dokter Tantri yang keserang sama ibunya. Kok bisa? Kamu kapan nikah, Yando? Itu. Pelajaran yang diambil dokter Tanti, Ya. ya kurang perhatian sama orang tua. Kurang perhatian sama orang tua. Bukan Jadi artinya cuman dia mungkin kirim uang udah cukup. ya, atau gitu. mungkin kita sebagai anak berpikiran kalau orang tua tuh mungkin hanya butuh uang kita aja atau apa. Ternyata sekedar say hello, nanya kabarnya. Mungkin basa-basi yang pertanyaan yang sering berulang-ulang kita tanyain juga. Tapi sebenarnya mungkin bagi orang tua itu hal yang berharga buat mereka. Apalagi kondisinya kayak nyokapnya dokter Tantri tinggal sendirian gitu. Iya karena sementara ini kita belum tua jadi belum ngerti ya. Nah, itu dia. Tapi mudah-mudahan kita nanti tua nggak ngalamin gitu ya. Ya, Jangan at least ada anak kita yang masih care lah. Gitu sih cerita kali ini. Mungkin bukan cerita horor ya. Ya, Karena tapi ada unsur horornya juga ya ketika dia ngelihat sosok ibunya yang lain. iya. Apalagi buat Karena sosok. iya karena ada beberapa cerita horor yang ibunya tuh ternyata ada dua atau anaknya ada dua. Yang gue pikir tadi itu. Gitu. Ya gue pikir juga tadinya waktu pas dengar ceritanya, oh ini mungkin ada hantu yang ngeklon jadi nyokapnya gitu, Ya, itu menyerupai dia. gitu kan. Klon. Tapi Kadang-kadang suka begitu kan? ya ternyata lebih dalam gitu. Jadi kita cukupkan dulu untuk Ya, episode kali ini. cukup episode kali ini. Mudah-mudahan suka. Kalau suka jangan lupa subscribe, like dan komennya. Sampai ketemu lagi di OTT di next episode, tetap di OTT, obrolan tutup toko. Jos.